Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Marfik Ananta Sembiring. Di sini saya akan presentasikan eh, PPT yang menjelaskan mengenai head conduction through composite cylinder. Yang pertama itu ada outline, di mana outline yang pertama itu adalah fenomena yang terjadi. Yang kedua itu elemen volume. Yang ketiga itu penentuan head balance. Dan yang keempat itu penurunan rumus. Fenomena yang terjadi. Konduksi panas melalui dinding silinder komposit adalah proses perpindahan panas yang terjadi ketika panas mengalir melalui beberapa lapisan material dengan sifat konduktivitas termal berbeda. Yang disusun secara silindris, jika terdapat perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar silinder, panas akan mengalir dari daerah lebih panas ke daerah yang lebih dingin secara radial. Proses ini dipengaruhi oleh gradien suhu non-linear yang terbentuk akibat perubahan luas penampang, resistansi, thermal yang berbeda-beda pada setiap lapisan, serta kondisi pada batas permukaan dalam dan luar. Selanjutnya itu mekanisme yang terjadi. Adapun mekanisme yang terjadi itu ya pertama itu gradien suhu non-linear. Jika mengukur suhu pada setiap titik sepanjang jari-jari silinder, maka tidak akan diperoleh garis lurus yang menunjukkan perubahan suhu secara konstan. Sebaliknya, kurva suhu akan melengkung. Hal ini disebabkan karena luas penampang yang melalui panas semakin kecil. Sering bertambahnya jari-jari, akibatnya laju perpindahan panas pada setiap lapisan berbeda-beda, tergantung pada ketebalan konduktivitas thermal masing-masing lapisan. Aliran panas, maaf, selanjutnya itu resistansi thermal. Setiap lapisan material memiliki kemampuan untuk menahan aliran panas yang berbeda-beda. Kemampuan ini disebut resistansi thermal. Lapisan dengan konduktivitas thermal yang rendah, misalnya isolasi, memiliki resistansi thermal yang tinggi, sehingga sulit ditembus oleh panas. Akibatnya, lapisan dengan resistansi thermal yang tinggi akan menyebabkan penurunan laju perpindahan panas secara keseluruhan. Selanjutnya itu aliran panas radial. Panas selalu mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur rendah. Pada dinding silinder komposit, arah aliran panas umumnya tegak lurus terhadap permukaan silinder, yaitu secara radial dari bagian dalam ke bagian luar. Akibatnya, bentuk aliran panas ini akan mempengaruhi distribusi suhu pada setiap titik di dalam dinding. Ada ada pun selanjutnya itu ya kondisi batas. Kondisi batas ini suhu pada permukaan dalam dan luar silinder akan sangat mempengaruhi distribusi suhu di dalam dinding. Jika perbedaan suhu antara permukaan dalam dan luar besar, maka gradien suhu akan lebih besar dan laju perpindahan panas akan lebih tinggi. Akibatnya, kondisi batas yang berbeda akan menghasilkan distribusi suhu yang berbeda pula. Adapun yang selanjutnya itu elemen volume, di mana elemen volume itu di sini konduksi panas melalui tabung berlaminasi dengan fluida pada suhu TA di dalam tabung dan suhu TB di luar. Nah, di sini saya menyertakan gambar, di mana saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambar yang saya sertakan di sini, di mana silinder komposit silinder komposit itu merupakan bentuk keseluruhan dari dinding adalah silinder. Silinder ini terdiri dari beberapa lapisan material yang disusun secara konsentris berpusat pada sumbu yang sama, dan kemudian itu ada lapisan material mana setiap lapisan yang memiliki ketebalan dan konduktivitas yang thermal yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada jari-jari, jari-jari. Setiap lapisan memiliki jari-jari dalam R1, R2, R3, dan seterusnya. Dan jari-jari luar yang berbeda-beda. Perbedaan jari-jari ini mempengaruhi luas penampang yang dilalui panas pada setiap lapisan. Selanjutnya di sini ada juga suhu, di mana suhu itu terdapat perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar silinder. Suhu pada bagian dalam dinotasikan dengan TA, sedangkan suhu pada bagian luar dinotasikan dengan TB. Selanjutnya itu ada airan panas, di mana
Panas mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi atau TA ke daerah yang bersuhu rendah atau TB secara radial, tegak lurus terhadap permukaan silinder. Yang selanjutnya itu juga di sini ada gradien suhu, di mana garis-garis lengkung yang menunjukkan perubahan suhu pada setiap lapisan disebut gradien suhu. Gradien suhu ini tidak linear karena luas penampang yang dilalui panas semakin mengecil, sering bertambahnya jari-jari. Adapun asumsi yang saya lampirkan sebagai berikut. Yang pertama itu kondisi steady state. Yang kedua itu aliran panas satu dimensi atau hanya mengalir dalam arah radial dari dalam keluar silinder. Artinya, tidak ada komponen aliran panas dalam arah aksial sepanjang sumbu silinder atau arah tangensial mengelilingi silinder. Yang ketiga itu terjadi penurunan suhu dari dalam keluar. Yang keempat, setiap komposit terdiri dari material yang berbeda-beda. Yang kelima itu laju konduksi panas tidak ada. Dan yang terakhir yang keenam itu setiap lapisan mempunyai konduktivitas yang berbeda-beda. Nah, ada selanjutnya itu ya itu ada energi balance. Di sini saya melampirkan dari foto dari catatan saya di mana energi balance, di mana laju panas in dikurang laju panas out sama tambah laju produksi panas sama dengan nol. Di mana 2 VRL dikali VR saat R dikurang 2 VR saat dikali GR saat R ditambah delta R sama dengan nol. Nah, bagi 2 VR 2V delta RL. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan yang pertama. Nah, dan itu RQR saat R dikurang RQR saat R ditambah delta R per delta R sama dengan nol. Nah, setelah itu kita limitkan di mana hasilnya menjadi limit delta R sampai nol. RQR saat R dikurang RQR saat R tambah delta R per delta R menjadi D per DR dikali RQR sama dengan nol, yaitu merupakan persamaan yang kedua. Yaitu menjadi dx qr sama dengan 0 dr. Nah, setelah itu kita mengintegralkannya. Nah, di sini juga kita mendapat rqr sama dengan c0, rqr sama dengan r0, q0, yaitu merupakan persamaan yang ketiga. Selanjutnya, hukum Fourier, di mana qr sama dengan min k dt per dr. Nah, di sini kita meninjau masing-masing dari regionnya. Yang pertama itu region 01, di mana RDR sama dengan R0 Q0 yang kita dapatkan tadi dari persamaan yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita substitusi ke, ke persamaan Fourier-nya, di mana R dikali min K dt per dr sama dengan R0 Q0 min K01 dt per dr sama dengan R0 Q0 dikali 1 per R min dt sama dengan R0 Q0 per K01 kali 1 per R dr min integral T0 dt sama dengan R0 Q0 per K01 integral T1 per T0 1 per R dr menjadi T0 dikurang T1 sama dengan R0 Q0 per K01 ln R1 per R0. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan yang keempat. Setelah itu kita masuk ke tinjauan kedua, itu region region 12, di mana min K12 dt per dr R sama dengan R0 Q0 min dt sama dengan R0 Q0 1 per R dr. Kita gerakan min integral T1 dikurang T2 dt sama dengan R0 Q0 sama dengan K1 2 integral R1 dikurang R2 1 per R dr. Jadi T1 dikurang T2 sama dengan R0 Q0 per K12 dan R2 dibagi R1. Dapatkan persamaan kelima. Selanjutnya untuk region yang 23, di mana min K23 dt per dr R sama dengan R0 Q0. Di mana min dt sama dengan Q0 R R0 Q0 per K23 dikali 1 per R dr.
Diintegralkan menjadi min integral T2 dikurang T3 dt sama dengan R0 Q0 per K23 integral R2 dikurang R3 1 per R dr menjadi T2 dikurang T3 sama dengan R0 Q0 per K23 dan R3 per R2 merupakan persamaan keenam. Nah, untuk surface-nya TA lebih besar dari TB. Nah, Q0 sama dengan H0 dikali TA dikurang T0. TA dikurang T0 sama dengan Q0 per H0. Merupakan persamaan keseluruhan. Nah, begitu juga untuk surface T3 lebih besar dari TB, di mana persamaan yang komunitannya itu Q3 sama dengan H3 dikali T3 dikurang TB. Menjadi R0 Q0 sama dengan R3 Q3. Q3 sama dengan R0 Q0 per R3. R0 Q0 per R3 sama dengan H3 dikali T3 dikurang TB. T3 dikurang TB sama dengan R0 Q0 per IR3 merupakan persamaan ke-8. Nah, dari semua persamaan ini kita jumlahkan semua persamaan. Nah, di sini kita jumlahkan nanti tinggal-tinggal yaitu TA dan si TB karena T0 sudah mati, T1 sudah mati, T2 mati, T3 mati. Nah, setelah itu kita masukkan Q0, kita masukkan dari sini. Nah, kita mendapatkan R0 Q0 sama dengan TA kurang TB per 1 per 1 H2 tambah dan satu per R0 per K01 tambah dan R3 dari R2 per K1 tambah dan R3 per R2 per K23. Nah, setelah itu blok keseluruhan di mana head blow sama dengan Q0, Q0 sama dengan luas area dikali TA dikurang TB dikali U0. Nah, Q0 sama dengan 2 V1 dikali R0 Q0. Q0 sama dengan 2 VL R0 Q0 sama dengan 2 VL dikali TA dikurang TB. Nah, gimana? Selanjutnya itu U0 itu merupakan koefisien transfer panas yang keseluruhan. Q0 merupakan Q0 2 VRL 0 Q0 sama dengan U0 dikali 2 VRL 0 dikali TA dikurang TB. Q0 sama dengan 2 VRL R0 Q0 sama dengan U0 2 VRL dikali R0 dikali TA dikurang TB. Q0 sama dengan U0 dikali 2 VR 2 2 VR dikali R0 dikali TA dikurang TB U0 per U0 R0 sama dengan TA dikurang TB dikali 2 VN. Nah, selanjutnya kita mendapatkan hasil sebagai berikut, sama sebagai berikut. Nah, demikian hasil dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan perbuatan saya. Saya mohon maaf. Demikian saya ucapkan terima kasih. Saya Arif Antas Sembiring, saya undur pamit. Terima kasih.